Jujur sama gue, kapan terakhir kali lu nonton film 2 jam tanpa buka HP sama sekali, tanpa buka TikTok atau balas WA? Kalau lu ngerasa film zaman sekarang itu ngebosenin dan gak memorable, lu gak sendirian. Karena gue masih ingat gitu dulu, tiap kali gue nonton film selalu berakhir dengan perasaan kagum, semangat, kadang nyesek. Terutama kalau nonton film fiksi ilmiah, buat gue itu udah kayak buka mata lebar-lebar dan lihat dunia jadi lebih luas lagi gitu loh. Dan itulah yang bikin gue selalu semangat mempelajari hal-hal baru, karena inspirasi dari sebuah film itu memang berdampak sejauh itu. Dan saking berkesannya film-film lama, banyak quotes-nya, karakternya, bahkan feels waktu nontonnya masih gue rasain sampai sekarang. Masih gue inget sampai sekarang. Dan gue yakin banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu. Terus kalau gue sebut nama karakter kayak Luke Skywalker, Darth Vader, E.T., Ellen Ripley, Frodo, Gandalf, Freddy Krueger, Neo, Indiana Jones, Vincent Vega, saat kita dengar nama-nama itu, kita pasti kebayang karakternya seperti apa dan itu dari film apa. Karena saking memorable-nya, film-film itu jadinya masih berbekas di benak kita. Dan kalau lu sadar, karakter-karakter yang gue sebutin barusan itu muncul di film yang seenggaknya dibuat 20 tahun lalu atau lebih. Ini lumayan menyedihkan gitu. Karena kalau kita lihat karakter ikonik yang kita tahu sekarang dari film-film zaman sekarang kayak Batman, Joker, Iron Man, Spider-Man, itu juga berasal dari komik yang dibuat puluhan tahun lalu. Jadi emang dikit banget film yang memorable akhir-akhir ini. Bahkan kalau dibanding sama film dari sebelum 2010 itu masih banyak banget yang bagus, masih banyak banget yang berkesan gitu, masih ada jiwanya. Sedangkan film zaman sekarang tuh kayak nggak ngasih kesan apa-apa. Bukan karena filmnya jelek, tapi film-filmnya tuh kayak sebuah produk gitu. Bukan sebuah karya yang dibuat untuk menginspirasi atau sebuah karya yang dibuat untuk menyampaikan sebuah kisah. Tapi nggak lebih dari sekedar sebuah produk yang dibuat oleh orang-orang yang emang kerjanya bikin film. Dan yang mereka kasih dari film-film sekarang tuh cuma visual yang bagus tanpa dibarengi dengan cerita yang bagus. Jadinya sekarang gue udah agak malas kalau nonton film, dan terakhir kali gue ke bioskop itu nonton film Avatar Fire and Ash. Itu juga setelah gue nonton, keluar dari bioskop, gue langsung lupa ingatan. Kayak ya udah, life goes on gitu. Lupain aja tuh yang 3 jam sebelumnya. Padahal filmnya gak jelek, visualnya mengagumkan, indah, keren. Tapi kalau ceritanya nggak penting, ya buat apa juga? Siapa juga orang yang bakal ingat, siapa yang bakal ngobrolin itu film gitu kan? Nah, seperti itulah kira-kira kebanyakan film zaman sekarang. Mereka cuma ngasih visual yang bagus tanpa ngasih kesan apa-apa. Makanya setiap kali gue nonton film tuh nggak berharap apa-apa, karena ya takut kecewa aja. Begitupun kalau nonton film lokal. Walaupun secara keseluruhan film Indonesia sekarang kualitasnya meningkat, tapi masalahnya selalu ada di cerita. Dan kalau misalkan gue nonton film Indo terus tiba-tiba muncul nama Punja gitu, udah gue gak akan berharap banyak. Karena kemungkinan besar filmnya bukan sebuah karya untuk dinikmati, tapi sebuah produk yang memang sedang mereka jual. Itu juga yang terjadi di Hollywood. Itulah kenapa kita sekarang bisa lihat jatuhnya Hollywood. Produksi film mereka sekarang udah turun, penghasilan mereka juga turun drastis. Banyak orang di layoff, bahkan ruangan produksi juga banyak yang kosong. As you can see, production has left California. Dan yang menarik adalah ketika gue lihat interview orang-orang para pelaku industri Hollywood, ketika mereka ditanya kenapa Hollywood jadi bisa seperti ini, jawaban mereka tuh nggak memuaskan. Mereka cuma bilang, ini terjadi karena sekarang ada AI, ada Netflix, ada layanan streaming yang lain, ada sosial media, YouTube, TikTok, Instagram. Jadinya audiensnya terfragmentasi, mereka nonton di berbagai platform lain dan nggak sempat nonton film yang mereka buat, katanya. Dari sini aja ini udah kelihatan kalau ternyata Hollywood itu tuh punya mental play victim. Mereka nggak bisa introspeksi diri, mereka nggak bisa lihat kesalahan yang mereka buat, karena fokus mereka selalu ke faktor eksternal, which is sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Jadi wajar kalau mereka nggak lihat kesalahan yang mereka buat. Padahal ya, menurut gue, kesalahan yang dilakukan Hollywood adalah mereka nggak mau effort di cerita. Mereka nggak bisa bikin film dengan cerita yang bagus. That's it. Kalau seandainya mereka bisa bikin film dengan cerita yang bagus, orang udah pasti nonton kok, nggak perlu mempermasalahkan Netflix, layanan streaming, apalagi sosmed. Kalau film mereka bagus, orang pasti nonton dan akan promosiin film mereka lewat sosmed gitu, nggak perlu diminta.
Tapi kan nyatanya beberapa tahun terakhir kita cuma dikasih film-film yang isinya agenda politik sama woke. Belum lagi sebagian besar film yang mereka buat itu nggak original. Mereka cuma milking franchise yang udah ada. Mereka bikin remake, reboot, spin-off, live action gitu. Ini kan kelihatan banget kalau mereka tuh cuma main aman, cuma nyari duit aja. Dan mungkin sebenarnya di sana ada banyak penulis cerita yang bagus, tapi ditolak Hollywood karena ceritanya gak sesuai sama selera mereka atau ceritanya gak sesuai sama agenda yang sedang mereka jalankan. Jadinya banyak calon film bagus yang gak bisa masuk tahap produksi. Dan masalah kayak gini tuh udah sering terjadi. Contohnya kayak kasus film Star Wars yang hampir gak akan pernah ada karena saat itu gak ada studio yang mau garap. Atau kasus kayak film John Wick, Back to the Future gitu yang hampir batal produksi. Atau kasus lain kayak trilogi The Lord of the Ring yang sempat dipaksa studio untuk jadi satu film aja dengan durasi 2 jam. Bayangin, seberapa kacau The Lord of the Ring kalau itu beneran terjadi. Dari sini gue sadar kalau mungkin Hollywood itu nggak terlalu peduli dengan sebuah karya, because at the end of the day they are just trying to make money. Mereka cuma nyari duit. Apalagi di ekonomi setelah pandemi, kita bisa lihat Hollywood dulu pernah collapse tapi bisa bangkit lagi, dan setelah itu ya kayak sekarang, mereka mengalami penurunan signifikan yang kita nggak tahu mereka kapan bisa recover gitu. Dan inilah realita. Ketika mereka nyari duit aja, mereka akan meninggalkan integritas. Mereka memperlakukan film yang awalnya dibuat sebagai sebuah karya seni, sekarang berubah jadi sebuah produk. Dan yang parah adalah sekarang mereka pecat banyak orang-orang penting. Dari bagian kreatif sampai sound design gitu. Terus diganti sama AI. Jadi ya wajar kalau nanti film-film baru nggak seru lagi. Tapi rasanya nggak adil kalau kita cuma nyalahin sang pembuat film. Mungkin ada alasan lain kenapa film-film zaman sekarang berasa nggak seru. Mungkin karena kita sebagai audiens juga udah berubah. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, dimana setiap video harus menarik dalam 3 detik, editing fast-paced demi retention, kita udah gak bisa fokus kayak dulu. Kita udah terbiasa dengan video pendek gitu. Jadinya ketika kita nonton film durasi 2 jam itu rasanya kayak berat. Jadinya kita gak bisa menikmati film kayak dulu. Coba, berapa banyak dari kita yang kalau nonton film, setiap 5 menit harus buka HP dulu, harus balas WA dulu, harus scroll TikTok dulu. Berapa banyak dari kita yang kalau nonton film streaming itu harus dipercepat jadi 1,25 atau jadi 1,5. Padahal film itu pacingnya udah diatur, itu udah didesain sedemikian rupa supaya kita mendapatkan pengalaman yang diinginkan oleh sang pembuat film. Jeda hening yang sengaja dibuat sutradara jadi hilang, tempo musiknya juga jadi kacau, dan intonasi aktor jadi kehilangan makna. The slaves are mine, their lives are mine, all that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Nah, secara tidak langsung kita audiens yang menghancurkan pengalaman sinematik itu sendiri gitu. Ini nggak bisa dibungkiri kalau sekarang kita memang nggak sabaran. Kita udah nggak bisa fokus dan kita nggak bisa nikmati film kayak dulu lagi. Itu sebabnya audiens sekarang kalau nonton film jadul pasti ngerasa bosen. Padahal filmnya bagus. Contohnya film 2001 Space Odyssey. Banyak orang bilang kalau itu film ngebosenin. Karena selama 20 menit pertama aja kita cuma dikasih lihat monyet tawuran. Terus pacing filmnya juga lambat, dialognya juga dikit, jadinya banyak orang yang bilang itu ngebosenin. Sedangkan menurut audiens lama, film itu sangat bisa dinikmati, bahkan masuk jajaran salah satu film terbaik dalam berbagai aspek. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologi, otak kita sekarang memang dipenuhi sama dopamin instan dari sosial media, dari video-video pendek gitu. Sedangkan saat kita nonton film, kita membutuhkan investasi emosi dan waktu supaya kita bisa merasakan klimaksnya gitu. Tapi otak kita udah dilatih supaya kita nggak sabaran sama proses itu. Dan kalau kebiasaan ini kita aplikasikan ke dunia nyata tanpa sadar, berapa banyak mimpi yang harus kita kubur karena kita nggak sabaran pengen lihat hasil dari usaha yang sedang kita lakukan. Dari sini jelas, kita sebagai audiens sudah berubah. Jadi apakah dunia film akan berubah mengikuti audiensnya atau kita sebagai audiens akan lelah duluan dengan dunia yang serba cepat ini dan akhirnya memilih cara hidup yang lebih santai supaya kita bisa menikmati momen dan bisa nonton film kayak dulu lagi.